Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Alawiyah dengan NIM 15421107017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA dan pap smear, di mana tujuannya itu untuk menemukan sel-sel yang abnormal dan sel-sel yang berkembang yang dapat berkembang ke arah keganasan, sehingga dapat digunakan screening lesi prakanker atau kanker pada serviks. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Bu, saya Dr. Anita. Jadi sebelumnya Ibu sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan IVA pada hari ini Bu Di. Jadi saya membutuhkan beberapa informasi dari Ibu. Boleh saya tanya-tanya Ibu Di? Dengan Ibu siapa? Ibu Rahma. Berapa umurnya Bu? 30 tahun. 30. Sudah berapa lama makin menikah Bu? 4 tahun. 4 tahun Di. Ini Bu, ada keluhan tak seperti keputihan atau darah Bu setelah selesai berhubungan dengan suami? Keputihan sudah lama. Keputihan sudah lama Bu Di. Ini keputihan tak berbau, berwarna atau ada rasa gatal Bu? Berbau. Berbau Bu Di, berarti tidak ada rasa gatal Bu, dan tidak berwarna Di. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu kapan terakhir berhubungan Bu dengan suami? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu Di. Kalau sekarang Bu, haid atau tidak? Tidak Di. Jadi Bu, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu beberapa prosedur yang akan saya lakukan, di mana itu nanti saya akan meminta Ibu untuk mengosongkan kandung-kandungnya Ibu Di, atau kencing terlebih dahulu. Setelah itu Ibu bisa berbaring dengan posisi terlentang dengan kedua kaki ditekuk seperti biasanya disebut dengan posisi litotomi Bu Di. Kemudian saya akan memasukkan alat yaitu spekulum ke dalam vaginanya Ibu. Di sini untuk membantu saya bisa melihat daerah leher rahim atau serviks Ibu agar terlihat lebih jelas. Kemudian nanti akan dioleskan larutan asam asetat untuk mengetahui tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau lesi pada daerah atau ada tanda-tanda yang mengarah ke arah keganasan pada daerah servisnya Ibu Di. Selama pemeriksaan nanti mungkin Ibu akan merasa kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya sangat hati-hati Bu. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ibu Di. Jadi alat dan bahan dari pemeriksaan IVA itu ada larutan asam asetat 3-5%, ada bak steril, spekulum steril, handscoon steril, kapas lidi, dan sumber cahaya yang memadai. Kemudian sebelum teknik pemeriksaannya itu kita minta Ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya atau kencing terlebih dahulu. Kemudian kita minta Ibu untuk melepas pakaiannya, termasuk pakaian dalamnya, sehingga kita mudah untuk melihat panggulnya. Baiknya kita melakukan pemeriksaan panggul sebelum melakukan pemeriksaan IVA. Setelah itu bantu Ibu untuk posisikan dirinya di meja ginekologi, kemudian tutup badan Ibu dengan kain yang telah disediakan. Kemudian nyalakan lampu dan arahkan ke bagian ke arah vagina Ibu. Kemudian kita menggunakan kita cuci tangan, kemudian pakai handscoon dan ambil alat yang telah disterilkan atau di DTT. Kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama kita periksa kemaluan bagian luar, kemudian kita periksa mulut uretra apakah ada keputihan. Kemudian kita lakukan palpasi scan dan Bartholin glands. Kita beritahu pada Ibu bahwa spekulum akan kita masukkan dan mungkin Ibu akan merasakan beberapa tekanan atau sedikit kurang nyaman. Kita lakukan secara hati-hati, memasukkan spekulum sepenuhnya atau sampai terasa ada penolakan
Kemudian perlahan-lahan membuka bila atau cocor spekulum untuk melihat serviks. Kita atur spekulumnya sehingga seluruh serviks dapat terlihat. Setelah itu, bila serviks terlihat sepenuhnya, kita kunci cocor spekulum dalam posisi terbuka sehingga akan tetap di tempat saat melihat serviks. Kemudian kita pindahkan sumber cahaya agar serviks dapat terlihat lebih jelas. Kita amati serviksnya dan kita periksa. Kita periksa apakah ada seperti cairan putih, keruh, atau ada ektopi atau mungkin tumor yang terlihat atau kista nabotian. Kemudian apakah ada nanah atau lesi seperti yang bentuk seperti stroberi. Kemudian kita gunakan kapas lidi untuk membersihkan cairan yang keluar ataupun darah atau mukosa dari serviks. Kemudian kita buang kapas lidi tersebut di tempat sampah medis atau di kantong plastik. Kemudian kita identifikasi cervical ostiumnya dan SSK-nya dan area sekitarnya. Kita basahi kapas lidi dengan larutan asam asetat, kemudian kita oleskan pada area serviks. Bila perlu, kita gunakan kapas lidi bersih untuk mengulang-ulang hal tersebut. Kemudian sampai serviks benar-benar telah dioleskan larutan asam asetat secara merata, kemudian kita buang kembali kapas lidi yang telah digunakan atau yang telah dipakai. Setelah itu serviks minimal kita tunggu 1 menit agar larutan diserap dan kita lihat sampai muncul reaksi seperti reaksi acetoid. Setelah itu kita periksa SSK dengan teliti. Kita lihat serviksnya apakah mudah berdarah. Kita cari apakah ada plak putih atau yang menebal atau epitel acetoid. Kemudian kita oleskan kembali asam asetat atau kita usap di bagian serviksnya dengan kapas lidi bersih untuk menghilangkan mukosa ataupun darah atau debris yang terjadi pada saat pemeriksaan dan yang mengganggu pandangan. Apabila ada sesuatu yang mengganggu pandangan, kemudian kita buang kembali kapas lidi di tempat sampah medis. Setelah itu, bila pemeriksaan visual pada serviks telah selesai, kita gunakan kapas lidi yang baru lagi untuk menghilangkan asam asetat yang tersisa pada serviks dan vagina. Kemudian kita buang kembali yang telah dipakai. Kemudian kita lepaskan spekulum secara halus dan pelan-pelan. Kemudian jika hasil tes IVA itu negatif, kita letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Tetapi jika hasil tes IVA-nya itu positif dan setelah konselin pasien menginginkan pengobatan segera, kita letakkan spekulum tersebut ke nampan atau wadah agar dapat digunakan pada saat krioterapi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan bimanual dan pemeriksaan rektovaginal. Jika perlu, kita lakukan hal tersebut. Kemudian kita periksa kelembutan gerakan serviksnya seperti ukuran, bentuk dan posisi uterus. Kemudian apakah ada tanda kehamilan atau abnormalitas, dan pembesaran uterus atau kepekaan adnexa. Selanjutnya, jika menggunakan sarung tangan luar, kita rendam kedua tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian sarung tangannya kita lepas di larutan tersebut. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian alat-alat tersebutnya itu direndam ke dalam larutan
klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian kita cuci tangan kembali. Setelah itu analisis atau interpretasi dari hasil tes IVA itu, pemeriksaan IVA sendiri itu yang kita lihat yang pertama, apakah kanker atau bukan, apakah SSK-nya nampak atau tidak, apakah tes IVA-nya itu positif atau negatif. Kemudian kita periksa asetoidnya, apakah ada asetoid. Kemudian hasil negatifnya itu bila didapatkan gambaran epitel putih tidak didapatkan gambaran epitel putih pada daerah transformasi. Kemudian hasilnya itu positif atau atipik bila didapatkan gambaran epitel putih pada daerah transformasi. Kemudian apakah dapat dilakukan krioterapi atau tidak. Demikianlah pemeriksaan inspeksi visual asam asetat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pap smear, di mana tujuannya itu untuk mengambil sampel pada daerah rahim, di mana pada bagian luar rahim atau ectocervix, ataupun bagian dalam yaitu endocervix. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Bu, saya Dr. Anita. Jadi sebelumnya Ibu sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan IVA pada hari ini Bu Di. Jadi saya membutuhkan beberapa informasi dari Ibu. Boleh saya tanya-tanya Ibu Di? Dengan Ibu siapa? Ibu Rahma. Berapa umurnya Bu? 30 tahun. 30. Sudah berapa lama makin menikah Bu? 4 tahun. 4 tahun Di. Ini Bu, ada keluhan tak seperti keputihan atau darah Bu setelah selesai berhubungan dengan suami? Keputihan sudah lama. Keputihan sudah lama Bu Di. Ini keputihan tak berbau, berwarna, atau ada rasa gatal Bu? Berbau Bu Di. Berarti tidak ada rasa gatal Bu, dan tidak berwarna Di. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu kapan terakhir berhubungan Bu dengan suami? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu Di. Kalau sekarang Bu, haid atau tidak? Tidak Di. Jadi Bu, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu beberapa prosedur yang akan saya lakukan, di mana itu nanti saya akan meminta Ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya Ibu Di, atau kencing terlebih dahulu. Setelah itu Ibu bisa berbaring dengan posisi terlentang dengan kedua kaki ditekuk seperti biasanya disebut dengan posisi litotomi Bu Di. Kemudian saya akan memasukkan alat yaitu spekulum ke dalam vaginanya Ibu. Di sini untuk membantu saya bisa melihat daerah leher rahim atau serviks Ibu agar terlihat lebih jelas. Kemudian nanti akan dioleskan larutan asam asetat untuk mengetahui tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau lesi pada daerah atau ada tanda-tanda yang mengarah ke arah keganasan pada daerah serviksnya Ibu Di. Selama pemeriksaan nanti mungkin Ibu akan merasa kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya sangat hati-hati Bu. Apakah Ibu bersedia? Jadi untuk pengambilan bahan pemeriksaan dan pembuatan pap smear itu, alat dan bahannya itu yang digunakan oleh pasien itu ada kapas dan larutan antiseptik, ada spekulum cucur bebek, ada penjepit kasa, ada spatula, ada kapas lidi, kemudian ada spray atau wadah dengan alkohol 95%, ada meja instrumen dan lampu sorot, ada ranjang ginekologi dengan penopang kaki, kemudian ada manekin panggul wanita dengan porsio dan uterus di dalamnya.
dan juga ada objek gelas dan label nama. Untuk yang digunakan oleh pemeriksa atau dokter itu ada sarung tangan DTT, ada apron dan baju periksa, dan juga ada sabun dan air untuk cuci tangan, dan juga ada handuk bersih dan yang kering. Kemudian untuk mempersiapkan pasien itu, dimana pertama-tama kita meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih atau melakukan buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian kita silakan pasien untuk berbaring di ranjang pemeriksaan atau di ranjang ginekologi. Selanjutnya kita atur posisi pasien dengan posisi litotomi, mana kedua kaki posisi terlantar dan kedua kaki ditekuk. Kemudian kita hidupkan lampu sorot, kemudian kita arahkan ke arah kemaluan atau ke vagina pasien. Setelah itu kita mempersiapkan diri, di mana kita cuci tangan, kemudian kita keringkan dengan handuk bersih dan menggunakan sarung tangan steril atau handscoon. Selanjutnya kita periksa kita pemeriksa duduk di kursi yang telah disediakan menghadap ke area genitalia ibu, di mana kita lakukan inspeksi pada daerah vulva dan perineumnya. Kemudian kita ambil spekulum dengan tangan kanan, kita masukkan ke ujung telunjuk kiri pada introitus pada ujung spekulum, masukkan ujung spekulum dengan arah sejajar introitus, di mana kita yakin bahwa tidak ada bagian yang terjepit. Kemudian kita dorong bilanya atau cocornya. Setelah itu setelah masuk setengah panjang bila, putar spekulum 90 derajat hingga tangkainya ke arah bawah, di mana kita atur bila atas dan bawah dengan membuka kunci pengatur bila atas bawahnya hingga masing-masing bila menyentuh. Kita tekan pengungkit bila sehingga lumen vagina dan serviks tampak jelas. Perhatikan ukuran dan warna porsio, dinding dan serviks vagina, dan juga jika sekret vagina ditemukan, jika dapat sekret vagina yang banyak, kita bersihkan secara hati-hati supaya pengambilan epitel tidak terganggu. Selanjutnya, pengambilan sampel pertama kali dilakukan pada porsio atau bagian ectocervix. Sampel diambil dengan menggunakan spatula air yang diputar 360 derajat pada permukaan porsio. Selanjutnya kita oleskan sampel pada gelas objek, di mana sampel endocervix itu atau kanalis cervix diambil menggunakan kapas lidi dengan memutar 360 derajat sebanyak 1 atau 2 putaran. Selanjutnya kita oleskan sampel pada gelas objek yang sama pada tempat yang berbeda dengan sampel yang pertama. Kita hindari jangan sampai sampel tertumpuk. Kemudian segera fiksasi sampel sebelum mengering. Bila menggunakan spray, usahakan menyemprot dengan jarak 20-25 cm atau kita rendam pada wadah yang mengandung etil alkohol 95% selama kurang lebih 15 menit. Kemudian biarkan mengering, kemudian diberi label. Setelah itu pemeriksaan selesai, kita lepaskan pengungkit dan pengatur jarak bila, kemudian keluarkan spekulum. Setelah itu kita letakkan spekulum pada tempat yang telah disediakan. Kita pemeriksa berdiri untuk melakukan pemeriksa bimanual untuk tentukan konsistensi porsionya, seperti besar dan arah uterus,
dan juga keadaan kedua adnexa tersebut. Kemudian tangan kiri kita angkat di dinding perut, kita usapkan larutan antiseptik pada bekas sekret atau cairan yang di dinding perut dan sekitar vulva atau perineum. Kemudian kita beritahu ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai dan dipersilakan ibu untuk kembali ke tempat duduk dan memakai kembali pakaian yang telah dilepas. Untuk mencegah terjadinya pencegahan infeksi, kita kumpulkan sebuah peralatan dan lakukan dekontaminasi. Kita buang bahan yang telah digunakan di tempat yang tidak dipakai lagi, kita buang di tempat sampah medis. Kemudian alat yang lain kita bersihkan dengan dekontaminasi dan lakukan dekontaminasi sarung tangan. Terus kita cuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian kita keringkan dengan handuk yang bersih. Setelah itu kita jelaskan hasil pemeriksaan ke pasien. Kita jelaskan tentang hasil dari pemeriksaannya. Kemudian kita pastikan pasien mengerti apa yang sudah kita jelaskan ke pasien. Kemudian untuk rencana lanjutannya itu catat hasil pemeriksaan di buku rekam medis. Kemudian kita buat surat pengantar ke ahli patologi anatomi. Kemudian kita buat jadwal kunjungan ulang kepada pasien. Kemudian kita persilakan kembali ke ruang tunggu apabila pemeriksaan sudah selesai, atau ke ruang tindakan selanjutnya jika ada tindakan atau proses lanjutan. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.